terlebih kalian bisa melakukannya dalam kehidupan kalian semua. Semua tentu makan, lipat tangannya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan lama. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Mister berharap semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini Mister sampaikan tentang hidup baru. Ya, kita baca Alkitab kita anak-anak dari Yehezkiel pasal 11 ayat 19 sampai 20. Sekali lagi Yehezkiel pasal 11 ayat 19 sampai 20. Begini bunyi firman Tuhan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita belajar tentang manusia baru, ya, atau disebut juga hidup baru. Di dalam hidup kita ini ada dua pilihan yang sering diperhadapkan dengan kita. Ada new life dan ada old life, atau hidup baru dan hidup lama. Hidup baru adalah hidup di dalam terang, ya,
Sedangkan hidup lama adalah hidup di dalam gelap. Kedua hal ini anak-anak sering sekali kita diperhadapkan, ya. Sering sekali kita mengalami, bahkan kita sering jatuh bangun di dalam kedua hal ini. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup di dalam terang. Di dalam terang ada Kristus tentunya. Di dalam terang ada Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita sukacita, yang memberikan kita damai sejahtera. Jadi, orang yang hidup di dalam pembaharuan adalah orang yang ada Kristus di dalam hatinya, ya, ada Yesus dalam hidupnya. Itu adalah hidup baru atau disebut hidup di dalam terang. Sedangkan hidup di dalam gelap adalah kehidupannya yang dikuasai atau dikontrol oleh iblis, ya, oleh kejahatan, oleh hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada pagi hari ini coba anak-anak yang ada di rumah berpikir, apakah kamu sudah hidup di dalam terang atau justru hidup di dalam gelap? Ini yang kita pelajari pada pagi hari ini. Mister berharap anak-anak semua boleh tertib, semua boleh memahami, memberikan perhatiannya pada firman Tuhan pada hari ini. Lalu, hidup lama itu adalah dikuasai oleh berbagai hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya, begitu banyak hal-hal yang menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, menguasai jiwa kita. Oleh apa? Oleh kejahatan. Oleh apa? Oleh sifat-sifat atau perbuatan atau perilaku yang tidak baik. Inilah yang menjadi dasar untuk menjadi hidup di dalam kegelapan. Lalu hidup baru itu adalah hidup yang di dalam hatinya ada Kristus. Di dalam hatinya ada firman. Di dalam hatinya ada Roh Kudus yang tinggal dalam hatinya. Coba anak-anak yang ada di rumah pada pagi hari ini, coba periksa hatinya. Siapa yang ada di dalam? Siapa yang tinggal di dalam? Apakah ada Kristus atau justru ada iblis yang ada di dalam hati kita? Nah, kalau masih ada hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak baik dalam hati kita, berarti kita masih hidup di dalam apa? Hidup yang lama. Tapi kalau di dalam Kristus ada di dalam hati kita, maka kita hidup di dalam terangnya Yesus Kristus. Nah, coba perhatikan anak-anak, apa sih yang menjadi ciri-ciri orang yang hidupnya masih hidup di dalam kegelapan atau hidup lama? Yang pertama, hatinya atau hidupnya dipenuhi dengan apa? Kesombongan. Nah, seperti yang tertulis di dalam Yakobus pasal 4 ayat 6b berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ya, hatinya dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik. Ya, hatinya sombong, congkak, ya, tidak mau diatur, tidak mau dididik, tidak mau dinasehati, tidak mau diajari. Merasa apa?
merasa pintar, merasa hebat, merasa benar, merasa paling yang pintar dari yang lain. Ini masih hidup lama. Lalu kemudian apalagi ciri-cirinya? Yaitu keras kepala. Ini yang sering membuat kita juga susah keluar dari hidup lama ini. Kenapa? Karena keras kepala itu tidak membuat kita menjadi anak yang baik, ya. Keras kepala seperti yang dikatakan dalam Roma 3 ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ya, kalau dia ditegur, melawan. Nah, hatinya, pikirannya menolak. Jadi dia keras kepala. Kalau disuruh belajar, tidak mau belajar. Nah, kalau disuruh guru, kalau sedang belajar lewat Google Meet, misalnya contohnya, ayo anak-anak buka kameranya biar Miss dan Mister bisa melihat, tapi tidak buka kamera. Nah, ini juga salah satu hidup lama, keras kepala, tidak mau dibimbing, tidak mau diajarin, keras kepala. Wah, sekeras apa ya kepala seperti itu? Nah, ini ciri-ciri anak-anak yang hidup lama masih. Ya, oke. Lalu apa lagi? Yaitu hawa nafsu. Seperti yang tertulis dalam Alkitab kita, Efesus 4 ayat 12 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Hawa nafsu ini adalah keinginan, ya, keinginan, atau disebut dengan rakus, ya, tidak mau berbagi, tidak mau peduli dengan yang lain. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang masih hidup di dalam kegelapan atau hidup lama. Hati-hati ya, kalau masih ada ciri-ciri seperti ini dalam diri anak-anak. Kemudian apalagi? Hidup lama ciri-cirinya adalah malas. Sekali lagi, malas. Apa yang dikatakan oleh Yakobus pasal 4 ayat 17? Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Malas ini juga salah satu penyakit, ya, yang ada dalam diri kita, yang kita hidupi, yang kita tinggalkan dalam hati kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus segera meninggalkan sifat-sifat kemalasan, ya, perilaku kemalasan, ya. Malas belajar, malas berdoa, malas baca Alkitab, malas ngerjain PR, malas mengerjakan pekerjaan rumah, dan lain sebagainya. Ini ciri-cirinya yang masih hidup di dalam kegelapan atau hidup masih lama. Oke, apalagi? Marah. Nah, Amsal 19 ayat 19 berkata, orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Marah, emosi, ya? Apa-apa marah, apa-apa emosi, apa-apa wah ngambek dan lain sebagainya. Ini juga menjadi salah satu ciri yang hidupnya masih hidup lama. Oke. Nah, apalagi? Yaitu bohong. Bohong dalam Amsal 19 ayat 9 berkata, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyambur-nyamburkan kebohongan akan binasa. Ya, sekali berbohong, tetap berbohong. Maka jangan pernah berbohong.
Kalau berbohong sekali, maka terus yang dilakukan berbohong. Dan ini membuat kita binasa. Ini membuat kita hancur. Ini membuat kita tidak menjadi anak yang baik. Ya, berbohong kepada guru, berbohong kepada orang tua, berbohong kepada teman, bahkan berbohong kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai kita menjadi anak yang berbohong, ya. Karena anak yang berbohong menerima binasa atau hukuman dari Tuhan. Jadi kita jangan sampai menghidupi nilai atau sifat dari kebohongan. Kita harus segera keluar dari sini karena ini masih hidupnya yang lama. Apalagi mencuri, ya. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada yang lain. Jangan mencuri, jangan ambil barang orang lain, ya. Jangan ambil uang teman, apapun itu, barang apapun itu, ya. Kita tidak boleh ambil itu, karena itu juga nanti mengakibatkan sesuatu bagi kita, dan itu masih hidupnya hidup lama. Nah, sekarang itulah ciri-ciri orang yang hidup lama. Sekarang kita masuk ke hidup yang baru. Apa sih ciri-ciri hidup yang baru? Ciri-cirinya adalah sangat simpel sekali. Jadi, orang yang hidupnya baru tentu ada Tuhan Yesus di dalam hatinya. Tentu Yesus tinggal dalam hidupnya. Ya, kalau ada Tuhan Yesus dalam hatinya, maka hatinya taat pada Tuhan Yesus, ya. Tunduk pada orang tua, tunduk kepada guru, tunduk kepada siapapun. Hatinya taat. Lalu apa lagi? Pikirannya bersih. Ya, tidak memikirkan hal-hal yang lain, tidak memikirkan yang negatif-negatif, tidak memikirkan yang merugikan atau mengecewakan teman. Lalu apa? Jiwanya tenang dan tentram. Wah, jadi kalau ada Tuhan Yesus, kalau Yesus tinggal di hati kita, di hidup kita, maka pikiran, jiwa kita, hati kita menjadi tenang dan tentram. Oke, ini adalah ciri-ciri orang yang hidupnya hidup baru. Ada Kristus, ada Yesus dalam hidupnya. Kemudian di dalam hidupnya bukan hanya Kristus saja, tapi ada juga firman dalam hidupnya. Ya, ada firman dalam mulutnya, ada firman dalam pikirannya. Nah, di dalam hatinya ada sukacita. Kalau ada firman, kalau tinggal firman dalam hidup kita, maka hati kita menjadi sukacita, bahagia, happy, senang, tersenyum. Lalu di dalam hati kita ada damai, dan di dalam hati kita ada kasih. Wow, inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk kita hidup di dalam pembaharuan. Ya, undanglah Tuhan masuk dalam hatimu. Undanglah firman masuk tinggal di dalam hati kita. Oke, anak-anak. Nah, sekarang hapuslah kehidupan lama, ya. Buanglah kehidupan lama. Tinggalkanlah kehidupan lama yang sudah Mister jelaskan tadi, sampaikan tadi. Buang itu semua dan sekarang hiduplah di dalam kehidupan yang baru, di mana ada Kristus dalam hati kita, di mana ada firman dalam hidup kita. Maka kita menjadi anak-anak yang dikasihi oleh sesama dan juga dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga anak-anak diberkati oleh firman Tuhan ini. Mari kita terus hidup di dalam hidup yang baru, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Ayo anak-anak, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, pagi hari ini sungguh luar biasa firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Kami mau hidup di dalam hidup yang baru, di mana ada Kristus dalam hati kami, di mana ada firman yang melekat, yang tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk kami terus menjadi anak-anak yang hidup di dalam pembaharuan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu, tolong mereka, beri kekuatan, kesehatan, hikmat, kepintaran bagi mereka, untuk mereka menjadi anak-anak yang taat, tunduk kepada orang tua, kepada guru, dan terlebih-lebih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, berkati sekolah kami, berkati para guru Miss dan Mister yang ada di kasih karunia. Tuhan mengurapi, Tuhan memperlengkapi dengan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur bersama-sama, kita katakan amin. Shalom.